Berikutnya pemirsa, petugas gabungan di Treskrimum Polda Jawa Barat dan Satreskrim Polres Indramayu meringkus pelaku pembacokan terhadap seorang kiai di lingkungan Pondok Pesantren An-Nur di Desa Tegal Mulia, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Pelaku berinisial S alias A saat ini terus menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat, termasuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merasa terganggu dengan aktivitas zikir yang mengundang banyak massa di pondok pesantren korban. Selain itu, pelaku juga diketahui memiliki paham yang berbeda dengan korban, dan setelah menilai aktivitas wirid yang dilakukan korban sebagai ritual pesugihan. Atas perbuatannya terhadap sang kiai dan istri serta seorang santrinya ini, pelaku akan dijerat dengan pasal 338 dan 351 KUH Pidana tentang pembunuhan dan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ada, bentar. Pemirsa, kita akan dapatkan informasi lebih dalam lagi mengenai kasus ini. Sudah terhubung kita dengan Kombes Pol Ibrahim Tompo selaku Kabid Humas Polda Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ibrahim Tompo. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik Pak Ibrahim, kami mendapatkan motif dari pelaku. Tadi sudah kami informasikan juga kepada masyarakat bahwa kabarnya merasa terganggu dengan aktivitas korban yang selalu melakukan zikir begitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak sebenarnya apa yang dirasakan ataupun juga bagaimana pandangan dari pelaku ini sehingga tadi juga kabarnya memiliki pemandangan yang berbeda dengan korban. Ya, jadi memang pada saat kita lakukan pemeriksaan, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa merasa terganggu dengan adanya kegiatan wirid tersebut. Nah, kemudian kita lakukan pendalaman lebih jauh lagi. Akhirnya tersangka mengaku bahwa tidak menyukai adanya atau terganggu dengan adanya wirid tersebut disebabkan karena memang merasa tidak sepaham dengan adanya wirid tersebut. Nah, di mana yang bersangkutan merasa bahwa ini bertentangan dengan fikih yang dia pelajari. Informasi yang kami dapatkan juga pihak kepolisian melakukan pemeriksaan Pak terhadap kondisi kejiwaan pelaku. Bagaimana hasilnya Pak? Apakah sudah bisa diketahui? Jadi sejak dilakukan pengamanan terhadap tersangka, memang kita curiga terkait adanya kelainan jiwa. Namun pada saat pemeriksaan secara visual tidak ada menunjukkan gejala-gejala hal tersebut. Namun nanti tetap akan kita lakukan pendalaman terkait dengan kejiwaan dari tersangka ini. Artinya nanti juga tetap akan dilakukan pemeriksaan Pak, walaupun secara fisik tidak ditemukan kejanggalan-kejanggalan? Benar, jadi nanti tetap kita akan lakukan pemeriksaan untuk melengkapi berita acara atau berkas perkaranya nanti. Baik, Pak, jika pelaku ini memang sempat merasa terganggu dengan aktivitas korban, apakah mereka ini pernah bertemu, pernah didiskusikan masalah ini untuk dicari jalan tengahnya? Kalau dari pemeriksaan, memang tersangka ini kenal pada korban yang ada ya, kecuali dengan satu orang korban yang santri tersebut. Jadi kepada Pak Kiai dan juga istrinya kenal. Namun terkait dengan pembicaraan sebelum ini, tidak ada pembicaraan sebelumnya terkait masalah permasalahan paham atau wirid. Jadi ini merupakan serangan yang tiba-tiba gitu dari tersangka. Pak, yang membuat pelaku ini terganggu hanya masalah mengenai perbedaan pandangan mengenai tujuan wirid atau mungkin ada hal-hal lainnya Pak? Jadi memang dari pemeriksaan yang ada, ini kan kejadiannya tiba-tiba. Nah kemudian dari hasil kejadian ini kita lakukan pemeriksaan, memang pengakuan tersangka yang mengatakan bahwa ini merupakan ketidaksukaannya dia atau mungkin merasa terganggu dengan adanya wirid tersebut. Kemudian pendalaman lebih jauh lagi, akhirnya pengakuan dari tersangka ini mengatakan bahwa merasa terganggu karena wirid tersebut tidak sesuai dengan fikih yang dia pelajari. Baik. Di mana dianggap bahwa wirid tersebut adalah bagian dari nyupang, kata orang Indramayu nyupang. Jadi istilah dari pesugihan gitu. Ya, Pak Ibrahim, apakah
rencana untuk membunuh ini spontan atau sudah direncanakan sebelumnya, Pak? Maaf, untuk menganiaya maksud saya, untuk menganiaya. Kalau dilihat dari alat yang digunakan, kemudian itikadnya dia untuk sengaja datang ke rumah tersebut, memang sudah ada niat untuk melakukan pembunuhan. Nah, inilah makanya kita gunakan pasal 338, jadi kita tegas untuk melakukan penindakan terhadap pelaku ini. Makanya kita gunakan pasal 338, junto ayat 3, dan juga 351. Apakah pelaku menceritakan, Pak, berapa lama ia merencanakan hal ini, termasuk jika mungkin mendapatkan alat untuk bisa melakukan penganiayaan ataupun rencana pembunuhan terhadap korban ini? Ini belum kita lakukan pemeriksaan sampai sejauh itu, Mbak Putri. Baik, apakah hanya pelaku ini tunggal, Pak? Tidak ada mungkin orang lain yang sempat diajak berdiskusi mengenai perencanaan ini atau mungkin hal-hal lainnya? Sementara belum kita temukan adanya indikasi dari orang lain. Tapi sebelumnya antara pelaku dan korban tidak pernah ada track record mengenai perselisihan ya, Pak? Tidak ada, enggak. Jadi belum pernah ada permasalahan antara tersangka dan korbannya. Kalau pelaku dengan tetangga-tetangga lainnya, Pak, mungkin? Kalau indikasi dari yang lain, memang ada informasi-informasi bahwa memang ini sering melakukan pemahaman-pemahaman yang agak berbeda ya dari kondisi lingkungannya. Baik, Kombes Pol Ibrahim Tompo, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk bisa menjelaskan mengenai duduk perkara ini kepada kami dan juga masyarakat. Selamat malam Pak, selamat bertugas kembali. Terima kasih, selamat malam Mbak Putri. Baik. Selamat malam.